Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional sejak tahun 2017, BPJS Kesehatan menghadirkan aplikasi Mobile JKN. Layanan daring tersebut merupakan bentuk transformasi digital yang mempermudah peserta dalam mengakses kepesertaan dan layanan program Jaminan Kesehatan Nasional. Sudah 5 tahun berlalu, sejak dirilis, aplikasi Mobile JKN telah berkembang dan mengalami banyak perubahan. BPJS Kesehatan melalui kepemimpinan teknologi terus bekerja keras dalam mengembangkan aplikasi Mobile JKN untuk dapat mencakup seluruh kebutuhan peserta. Berbagai macam kolaborasi baik dengan pihak internal maupun eksternal terus dilakukan untuk tetap memberikan kebermanfaatan dan inovasi yang tiada henti. Dengan semangat pembaruan dan pelayanan peserta JKN yang lebih baik lagi, BPJS Kesehatan mempersembahkan logo baru dari New Mobile JKN. Geometri kotak merupakan gambaran ikon telepon genggam sebagai perangkat penggunaan aplikasi Mobile JKN. Geometri jari tangan melambangkan kemudahan penggunaan aplikasi Mobile JKN. Hanya dengan ujung jari, semua urusan bisa teratasi. Dengan telunjuk jari mengarah ke atas kanan, diartikan sebagai pelayanan BPJS Kesehatan akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan era digital saat ini dan di masa yang akan datang. Warna yang digunakan ialah gradasi biru muda dan biru tua seperti air dan langit, melambangkan bahwa Mobile JKN akan terus mengalir seperti air, berkesinambungan mengikuti perkembangan zaman, terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan era digital saat ini dan di masa yang akan datang. Juga melambangkan bahwa Mobile JKN akan terus terbentang luas seperti langit, dapat diakses dengan mudah dimanapun berada. Mobile JKN, hanya dengan ujung jari, semua urusan bisa teratasi. Di tengah padatnya aktivitas dan cepatnya dunia bergerak, satu hal tetap jadi prioritas utama, yaitu kesehatan kita dan orang-orang tercinta. Namun, mengakses layanan kesehatan seringkali menjadi tantangan. Keterbatasan waktu dan proses yang tidak praktis membuat orang menjadi enggan mengakses layanan kesehatan. Karena itu, BPJS Kesehatan menghadirkan solusi digital yang memudahkan segalanya. Aplikasi Mobile JKN, semua ada dalam genggaman. Bagi Anda yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, Mobile JKN menyediakan fitur pendaftaran peserta secara online, penambahan anggota keluarga serta perubahan data peserta seperti jenis kepesertaan, nomor HP, email, alamat, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan kelas rawat. Untuk fitur info peserta terdapat informasi seperti status kepesertaan, nomor kepesertaan, lokasi vaskes terdaftar, kelas rawat, nama peserta, dan tanggal lahir. Cukup dengan beberapa langkah mudah, Anda bisa mendaftarkan diri dan keluarga dari mana saja, tanpa perlu antre. Mobile JKN bukan hanya aplikasi administrasi, tapi juga asisten digital untuk menjaga kesehatan Anda setiap hari. Berikut fitur-fitur unggulan yang mendukung pelayanan kesehatan langsung dari genggaman Anda. Butuh konsultasi kesehatan tanpa harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan fitur konseling dokter di Mobile JKN. Konseling dilakukan secara daring oleh dokter dari fasilitas kesehatan. Tingkat pertama pilihan Anda, cepat dan efisien tanpa harus keluar rumah. Deteksi dini penting untuk mencegah penyakit kronis. Gunakan fitur screening riwayat kesehatan untuk menilai resiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, hingga jantung. Hasil screening bisa menjadi panduan awal dalam menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Saat kondisi darurat, nggak perlu panik. Cukup satu klik pada menu info lokasi vaskes, kamu bisa mencari fasilitas kesehatan terdekat. Mencari ruang rawat inap terkadang bisa menjadi tantangan. Namun, dengan adanya fitur info ketersediaan tempat tidur, Anda bisa melihat ketersediaan kamar di rumah sakit secara real time. Jangan bingung mencari tahu kapan jadwal operasi tersedia. Fitur info jadwal tindakan operasi memungkinkan Anda melihat waktu dan lokasi tindakan medis yang tersedia. Cek riwayat pelayanan kesehatan di Mobile JKN
juga sudah tersedia fitur Eye Care. Dengan fitur ini, kita dapat melihat data kunjungan, jenis layanan, diagnosis, hingga resep yang pernah didapatkan. Fitur ini sangat berguna untuk pasien, dokter, maupun fasilitas kesehatan dalam memastikan kesinambungan pelayanan medis. Lupa minum obat? Mobile JKN punya solusinya. Terdapat fitur monitoring minum obat untuk peserta dengan diagnosa penyakit tertentu. Dengan pengingat ini, terapi pengobatan jadi lebih teratur dan efektif. Jaga stamina dan gaya hidup sehat dengan fitur bugar. Fitur ini berguna untuk memantau dan mencatat aktivitas fisik yang kita lakukan, seperti jumlah langkah kaki, denyut jantung, tekanan darah, gula darah, dan saturasi oksigen. Mobile JKN tidak hanya memudahkan Anda dalam mengakses layanan kesehatan, tapi juga membantu Anda dalam mengelola iuran jaminan kesehatan nasional secara praktis dan transparan. Berikut fitur-fitur penting yang bisa Anda manfaatkan untuk urusan iuran hanya dari satu aplikasi. Ingin tahu besaran iuran, virtual account pembayaran, tanggal jatuh tempo, atau status pembayaran? Gunakan fitur informasi iuran dan riwayat pembayaran dan info virtual account. Semua informasi tagihan peserta dapat diakses secara cepat dan akurat. Tertunggak iuran dan bingung harus mulai dari mana? Gunakan fitur Rehab. Ini adalah program rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan untuk peserta yang menunggak lebih dari 3 bulan. Kini, pembayaran iuran jadi lebih ringan dan bisa diatur sesuai kemampuan. Agar tidak lupa membayar iuran tiap bulan, daftarkan diri Anda di fitur pendaftaran autodebit. Pembayaran otomatis bisa diatur melalui rekening bank atau dompet digital yang tersedia. Bayar iuran lebih mudah, tanpa repot dan tepat waktu. Berobat ke layanan kesehatan kini, tak perlu antri panjang atau datang terlalu pagi. Lewat aplikasi mobile JKN, Anda bisa mengatur waktu kunjungan lebih efisien dan nyaman. Pendaftaran bisa dilakukan untuk kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut pada fitur pendaftaran antrian. Mobile JKN telah menghadirkan berbagai kemudahan layanan, mulai dari kepesertaan, antrean fasilitas kesehatan, hingga pengelolaan iuran dan layanan kesehatan digital. Namun, kami sadar bahwa setiap peserta mungkin masih memiliki pertanyaan, butuh kejelasan lebih lanjut, atau mengalami kendala dalam layanan. Disinilah fitur info serta pengaduan berperan penting. Peserta dapat melihat info seputar program JKN mulai dari pendaftaran, iuran, hingga manfaat program JKN, dan jika terdapat pengaduan mengenai pelayanan kesehatan peserta, juga bisa membuat pengaduan melalui fitur pengaduan layanan JKN. Mobile JKN bukan sekadar aplikasi. Ini adalah ekosistem layanan kesehatan digital yang lengkap dan terus mendengar kebutuhan pengguna JKN. Anak-anakku sayang, apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat dan selalu rajin belajar ya. Hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan seorang teman baru kalian, Tangguh. Halo teman-teman. Menurut kalian, Tangguh ini seperti apa sih? Ya, betul sekali. Tangguh adalah anak yang sehat dan kuat. Gimana sih caranya biar jadi anak sehat dan kuat? Tangguh ini memiliki berat badan yang ideal dan juga bisa sehat dan kuat karena dia rajin makan makanan bergizi dan berolahraga. Selain itu, orang tuaku juga rutin mengukur tinggi dan berat badanku agar orang tuaku bisa tahu seperti apa kondisi kesehatanku dan tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa membuatku jadi sehat dan kuat. Tangguh juga rajin ikut ke posyandu agar bisa mendapatkan informasi kesehatan yang lebih lengkap. Siapa yang pernah ke posyandu? Kenapa kalian ke posyandu? Datang ke posyandu perlu sekali agar orang tua kalian bisa tahu perkembangan kesehatan dan pertumbuhan kalian. Mulai dari mengukur berat badan, mengukur tinggi badan, pemberian imunisasi, dan juga konsultasi kesehatan bersama orang tua kalian. Selain di posyandu, kalian dan orang tua juga bisa memantau pertumbuhan kalian di rumah.
melalui pengukuran tinggi badan serta berat badan di rumah. Sekarang kalian sudah paham kan bagaimana bisa jadi anak sehat dan kuat seperti Tangguh? Apa saja yang bisa dilakukan? Sekarang ikuti ibu ya. Kamu sehat, aku sehat, kita semua anak sehat. Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi. Tos! Temukan, obati, sampai sembuh. Kenapa ya, Ma? Akhir-akhir ini nyeri di dadaku makin parah. Pak, uang kita habis. Kenapa? Untung cuma mimpi. Kesehatan gratis, jangan ditunda dari pemerintah. Cek kesehatan jangan nunggu sakit. Daripada uang habis untuk biaya pengobatan, yuk cek kesehatan gratis di puskesmas. Sehat lebih lama, bahagia bersama. Sehat lebih lama, bahagia bersama. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Setiap jam, wanita di Indonesia meninggal karena kanker leher rahim. Kanker pada wanita yang terbanyak adalah kanker payudara dan kanker leher rahim. Lakukan tes IVA secara berkala bila sudah menikah, gonta ganti pasangan seksual, hubungan seksual sebelum usia 17, pernah infeksi menular seksual, perokok aktif dan pasif, melahirkan banyak anak, riwayat keluarga penyakit kanker. Ayo periksakan diri Anda
ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan tunda, cegah kanker sekarang juga. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Yuk ayo hidup bersih, sehat dan bahagia. Cegah dan deteksi dini kanker dari kita. Cegah kanker leher rahim dengan periksa IPA. Dan jangan lupa pola hidup cerdik. Cek kesehatanmu secara rutin. Enyahkan asap rokok, juga rajin olahraga. Diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Cek IPA dan cerdik sekarang juga. Makan kamu. Sayang, ayo kita makan dulu yuk, adek. Yuk makan dulu yuk. Nah, duduk sayang. Anak ibu kurang gizi. Tentu tidak. Anak ibu gigi berlubang. Tentu tidak. Anak ibu menderita ISPA, infeksi telinga, diare. Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak. Aku kan sudah cek kesehatan gratis di puskesmas. Lama bahagia bersama. Ini untuk hasil cek kesehatannya bagus-bagus semua ya Bu. Tumbuh kembangnya sesuai umur, sehat, lucu, dan menggemaskan. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama cantik. Sehat-sehat ya. Cek kesehatan gratis untuk balita. Daftar di aplikasi Satu Sehat sebelum si buah hati ulang tahun. Sehat lebih lama, bahagia bersama. Pelaksanaan Hari Buka Posyandu pada sasaran ibu. Penimbangan ibu hamil dikatakan normal jika berat badan diplot pada buku KIA sesuai grafik peningkatan berat badan, dan beresiko jika berat badan diplot pada buku KIA tidak sesuai dengan grafik peningkatan berat badan. Pengukuran lingkar lengan ibu hamil dikatakan normal jika hasil pengukuran lebih besar dari 23,5 cm dan beresiko mengalami kurang energi kronis jika hasil pengukuran kurang dari 23,5 cm.
Ukuran tekanan darah dikatakan normal jika hasilnya berkisar 120 sampai 129 per 80 sampai 84 dan beresiko jika hasilnya lebih dari 130 per 85. Risiko tuberkulosis pada ibu hamil dikatakan normal jika hasil wawancara pertanyaan tanda batuk, demam, berat badan turun, kontak erat dengan pasien TBC dijawab tidak ada. Dan berisiko jika hasil wawancara terdapat 2 tanda batuk atau demam atau berat badan turun atau kontak erat dengan pasien TBC. Tindakan yang dapat dilakukan oleh kader jika hasilnya normal, yang pertama, pemberian edukasi isi piringku terhadap ibu hamil dan ibu menyusui, serta pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan di Vaskes sedikitnya 6 kali, pemeriksaan ibu nifas oleh nakes sedikitnya 4 kali, kunjungan posyandu bulan berikutnya. Tindakan kader jika hasilnya beresiko, segera rujuk ke tenaga kesehatan dan informasikan ibu akan diperiksa lanjut oleh nakes. Rujukan dicatatkan dalam kartu bantu atau register posyandu dan pelaporan ke puskesmas. Pelaksanaan Hari Buka Posyandu pada sasaran bayi dan balita. Penimbangan berat badan bayi dan balita dikatakan normal jika berat badan diploting pada KMS mengikuti kurva pertumbuhan normal atau di garis hijau, dan berisiko jika berat badan pada KMS di atas garis merah tetapi bulan ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya tidak naik adekuat, tetap, dan turun. Balita termasuk BB kurang jika BB pada KMS berada di bawah garis merah atau BGM dan balita mengalami risiko BB lebih jika BB pada KMS berada di atas garis orange. Balita berisiko gizi kurang jika berat badan pada kurva berat badan per tinggi badan berada pada garis merah atau di bawahnya, dan beresiko mengalami gizi lebih jika berat badan diplot pada kurva BB per TB berada pada garis orange atau di atasnya. Pengukuran panjang atau tinggi badan bayi dan balita dikatakan normal jika panjang atau tinggi badan balita di-floating pada kurva PB per U atau TB per U di antara garis -2 dan +2, dan dikatakan pendek atau stunting jika berada pada garis merah -2 atau di bawahnya. Pengukuran lingkar kepala bayi dan balita dikatakan normal jika lingkar kepala berada pada garis -2 dan +2, dan beresiko kepala kecil jika lingkar kepala berada pada plot garis merah -2 atau di bawahnya, dan berisiko kepala besar jika lingkar kepala berada pada garis merah +2 atau di atasnya. Pengukuran lingkar lengan atas bayi dan balita dikatakan normal jika lingkar lengan atas di atas 12,5 cm dan beresiko jika lingkar lengan atas di bawah 12,5 cm. Perkembangan anak jika normal, checklist perkembangan sesuai umurnya dicentang ya dengan lengkap, dan jika beresiko, checklist perkembangan sesuai umurnya dicentang salah satu tidak lengkap. Risiko tuberkulosis pada bayi dan balita dikatakan normal jika hasil wawancara pertanyaan tanda batuk, demam, berat badan turun, kontak erat dengan pasien TBC dijawab tidak ada. Dan beresiko jika hasil wawancara terdapat 2 tanda batuk atau demam atau berat badan turun atau kontak erat dengan pasien TBC.
Tindakan yang dilakukan oleh kader jika hasilnya normal, berikan edukasi terkait ASI dan MPASI sesuai buku KIA, melakukan kunjungan posyandu bulan berikutnya, dan berikan stimulasi perkembangan anak. Makanan tambahan untuk penyuluhan di posyandu. PMT penyuluhan disarankan memenuhi isi piringku. Tindakan kader jika hasilnya beresiko, segera rujuk ke tenaga kesehatan dan informasikan ibu bahwa anak akan diperiksa lebih lanjut oleh nakes. Pelaksanaan Hari Buka Posyandu pada sasaran usia sekolah dan remaja. Penimbangan pengukuran tinggi badan dikatakan normal jika berat badan dan tinggi badan dihitung indeks massa tubuh sesuai rentang umur, dan beresiko jika berat badan dan tinggi badan dihitung indeks massa tubuh kurang dari rentang umur atau lebih dari 1 standar deviasi rentang umur disebut overweight, lebih dari 2 standar deviasi rentang umur disebut obesitas. Lingkar perut perempuan dikatakan normal jika kurang dari 80 cm dan beresiko jika lebih dari 80 cm. Lingkar perut laki-laki dikatakan normal jika kurang dari 90 cm dan beresiko jika lebih dari 90 cm. Pengukuran tekanan darah dikatakan normal jika berkisar dari 120 sampai 129 per 80 sampai 84 dan beresiko jika lebih dari 130 per 85. Gangguan indera penglihatan dikatakan normal jika hasil tes hitung jari minimal 3 dari 5 jawaban benar, dan beresiko jika hasil tes hitung jari lebih dari 2 jawaban salah. Risiko tuberkulosis pada usia remaja dan anak sekolah dikatakan normal jika hasil wawancara pertanyaan tanda batuk, demam, berat badan turun, kontak erat dengan pasien TBC dijawab tidak ada. Dan beresiko jika hasil wawancara terdapat 2 tanda batuk, demam, atau BB turun, atau kontak erat dengan pasien TBC. Tindakan kader jika hasilnya normal, berikan edukasi terkait isi piringku gizi seimbang, edukasi untuk melakukan aktivitas fisik, kunjungan posyandu bulan berikutnya, dan edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Tindakan kader jika hasilnya berisiko, segera rujuk ke tenaga kesehatan dan berikan edukasi untuk konsumsi gizi seimbang, batasi gula, garam, lemak, serta wawancara faktor risiko kesehatan. Pelaksanaan Hari Buka Posyandu pada sasaran usia dewasa dan lansia. Penimbangan dan pengukuran tinggi badan dikatakan normal jika berat badan dan tinggi badan dihitung indeks massa tubuh sama dengan 18,5 sampai 25. Dan beresiko jika berat badan dan tinggi badan dihitung indeks massa tubuh kurang dari 18,5 atau lebih dari 25. Lingkar perut perempuan dikatakan normal jika kurang dari 80 cm dan beresiko jika lebih dari 80 cm. Lingkar perut laki-laki dikatakan normal jika kurang dari 90 cm dan beresiko jika lebih dari 90 cm.
Pengukuran tekanan darah dikatakan normal jika berkisar 120 sampai 129 per 80 sampai 84 dan berisiko jika lebih dari 130 per 85. Indra penglihatan dikatakan normal jika hasil tes hitung jari 3 kali berturut-turut benar dan beresiko jika hasil tes hitung jari 3 kali berturut-turut ada yang salah. Jagalah kesehatan mata dengan membatasi waktu menggunakan elektronik seperti komputer, gadget, dan lain-lain. Indra pendengaran dikatakan normal jika tes berbisik dengan jawaban benar adalah dapat mengulang 3 atau lebih dari 4 kata. Dikatakan beresiko jika tes berbisik dengan jawaban salah adalah tidak dapat mengulang 3 kata atau kurang. Batasi waktu menggunakan headset, headphone, earphone, dan handsfree dan segera rujuk ke tenaga kesehatan jika terjadi masalah. Risiko penyakit paru obstruktif kronik dikatakan normal jika hasil wawancara jenis kelamin, usia, merokok, napas pendek, dahak, batuk, riwayat spirometri, total nilai kurang dari 6. Dan berisiko jika hasil wawancara pertanyaan jenis kelamin, usia, merokok, napas pendek, dahak, batuk, riwayat spirometri, total nilai lebih dari 6. Deteksi dini keluarga berencana dikatakan normal jika menikah dan memiliki rencana KB atau menggunakan alat kontrasepsi, dan berisiko jika menikah dan tidak memiliki rencana KB atau tidak menggunakan alat kontrasepsi. Edukasikan penggunaan KB dengan menginformasikan jenis-jenis dari metode alokon dan pemeriksaan kesehatan lanjutan ke puskesmas untuk perencanaan kehamilan. Risiko tuberkulosis dikatakan normal jika hasil wawancara pertanyaan tanda batuk, demam, berat badan turun, kontak erat dengan pasien TBC dijawab tidak ada. Dan berisiko jika hasil wawancara terdapat 2 tanda batuk, atau demam, atau berat badan turun, atau kontak erat dengan pasien TBC. Risiko masalah kesehatan jiwa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dikatakan normal jika hasil penilaian kurang dari 6. Dan berisiko jika hasil penilaian lebih dari 6. Pemeriksaan risiko diabetes oleh tenaga kesehatan dikatakan normal jika kurang dari 200 dan beresiko jika lebih dari 200. Aktivitas kehidupan sehari-hari dikatakan normal jika skor ADL lebih dari 20 dan beresiko jika skor ADL kurang dari 20. Screening lansia sederhana dikatakan normal jika tidak ada gangguan atau penurunan kapasitas intrinsik dan berisiko jika ditemukan 1 atau lebih penurunan kapasitas intrinsik. Tindakan yang dilakukan oleh kader jika hasilnya normal, berikanlah edukasi terkait isi piringku gizi seimbang, edukasi untuk melakukan aktivitas fisik, dan kunjungan posyandu bulan berikutnya, serta pemberian edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Tindakan kader, jika hasilnya beresiko, segera rujuk ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan edukasi terkait konsumsi gizi seimbang, batasi gula, garam, lemak, serta wawancara faktor risiko kesehatan. Rujukan
dicatatkan dalam kartu bantu atau register posyandu dan pelaporan ke puskesmas. Pelaksanaan kunjungan rumah. Akses pelayanan kesehatan dasar dikatakan lengkap jika memenuhi 6 poin berikut. Dikatakan tidak lengkap jika salah satu poin tidak terpenuhi. Jika lengkap, berikan apresiasi dan edukasi untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan kunjungan posyandu. Jika hasilnya tidak lengkap, segera lapor ke tenaga kesehatan dan informasikan keluarga untuk segera melengkapi layanan kesehatan ke posyandu atau pustu atau puskesmas. Kepatuhan dalam minum obat dikatakan patuh jika memenuhi ketiga poin berikut. Dikatakan tidak patuh jika salah satu poin tidak terpenuhi. Patuh dalam mengkonsumsi obat, berikan apresiasi karena telah menjaga kondisi kesehatan tetap stabil, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Motivasi patuh minum obat sesuai dengan anjuran dokter, dan motivasi untuk rutin konsultasi sesuai anjuran dokter. Jika tidak patuh, segera lapor atau rujuk ke tenaga kesehatan. Tanda bahaya pada ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan balita. Dikatakan normal jika tidak teridentifikasi dengan tanda bahaya, dan beresiko jika teridentifikasi dengan tanda bahaya. Tanda bahaya pada kehamilan ditandai dengan adanya pendarahan pada hamil muda atau hamil tua, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, air ketuban keluar sebelum waktunya, muntah dan tidak mau makan, bengkak kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang, dan demam tinggi. Tanda bahaya pada balita yaitu diare, pembengkakan di belakang telinga, demam, tampak biru atau sianosis, muntah-muntah, kejang, pendarahan di hidung atau kulit atau ketika BAB, tidak bisa minum, serta sesak nafas. Jika teridentifikasi tanda bahaya, kader segera merujuk ke tenaga kesehatan di pustu atau puskesmas. Andi, sudah mau hujan. Ayo pulang. Iya, Bu. Sebentar lagi. Andi, ayo pulang. Hujan sudah mulai turun. Sebelum semakin deras. Iya, Bu. Bu, Andi pulang. Tolong ambilkan handuk dong. Ini handuknya. Langsung mandi ya. Ibu sudah menyiapkan air hangat untuk Andi mandi. Iya, Bu. Terima kasih. Bu. Iya, Andi. Ada apa? Andi batuk, pilek ya? Dan demam juga. Pasti karena ada virus yang mampir dalam tubuh Andi. Virus? Kok virus bisa mampir ke tubuh Andi? Virus itu ciptaan Tuhan yang juga tinggal di sekitar kita. Dia bisa ada di hewan, bisa menempel di mainan, bisa juga di udara, di antara hujan tadi. Jika tempat tinggalnya terganggu, maka virus akan mencari rumah baru untuk dia tempati. Dan itu adalah tubuh kita. Virus di dalam tubuh Andi itu seperti monster. Tapi jangan khawatir, tubuh Andi punya superhero yang melawan virus itu. Apa? Di dalam tubuh Andi ada superhero? Pasti dong, nama superhero itu adalah sel darah putih. Saat bertarung, tubuh Andi akan mengalami demam,
pilek dan batuk seperti sekarang ini. Superhero dengan perisai adalah pahlawan yang terkuat yang akan membuat virus mati dan lenyap dari tubuh Andi. Gimana cara supaya superhero punya perisai, Bu? Perisai itu keluar saat vaksin dimasukkan ke tubuh kita melalui suntikan atau tetesan di mulut yang disebut imunisasi. Andi bisa terhindar dari berbagai penyakit menular dan berbahaya seperti batuk yang terus-menerus yang disebut batuk rejan, demam akibat virus polio, dan influenza. Andi sudah ikut imunisasi lengkap saat bayi, tapi nanti ada yang perlu diulang dan ditambahkan supaya tubuh Andi tetap sehat dan kuat. Andi mau imunisasi lagi, Bu, agar superhero yang di dalam tubuh Andi semakin kuat. Wah, anak ibu memang pemberani. Ayo ikut imunisasi sejak dini untuk tubuh sehat dan kuat. Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang? Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa meraih impian? Meraih impian jika tubuh kita sakit-sakitan. Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat. Saat ini, untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan hadiah ulang tahun dari pemerintah, kita semua tanpa terkecuali bisa menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit secara gratis. Ayo manfaatkan kesempatan ini untuk masa depan yang lebih sehat. Pastikan Anda sudah cek kesehatan Anda sebelum terlambat. Pemeriksaannya lengkap, gratis, dan tanpa ribet. Untuk Indonesia Sehat. Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.